Selamat pagi pemirsa. Sebelum kita berdiskusi tentang topik editorial pagi ini, Bang Elman, kita akan mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kita benar-benar bisa membuat jerak koruptor supaya kita tidak lagi terus-terusan di kesempatan lain lagi, Bang Elman, kita bicarakan lagi soal koruptor. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, sebetulnya saya terus terang agak malas menghubungi Anda untuk bertanya bagaimana kita bisa memaksimalkan vonis koruptor. Karena harapan saya sebetulnya di tahun baru ini minimal tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap korupsi, tapi ternyata ada lagi, Bupati Mesuji. Kalau kita melihat sebetulnya apa sih obat mujarab untuk membuat koruptor ini kapok, Bung Oce? Ya, tentu kalau bicara mengenai hukuman terhadap koruptor, tentu kita berharap ada hukuman yang menjerakan atau hukuman yang membuat mereka tidak mengulangi atau paling tidak orang lain tidak ikut terlibat di dalam korupsi begitu. Memang itu dianggap masih cara yang cukup efektif untuk menimbulkan efek jera ya, dengan hukuman yang maksimal misalnya ya. Kalau kita lihat memang hukuman kita belum terlalu maksimal. Saya bicara hukuman itu bukan hanya dalam konteks penjara badan, tetapi jauh lebih penting dari itu menurut saya adalah bagaimana para koruptor itu dihilangkan sumber kekuasaannya. Sumber kekuasaannya sebetulnya ada dua, Bung Leo. Pertama, tentu mereka itu ingin berkuasa secara politik ya. Memiliki akses politik yang besar. Kemudian yang kedua, mereka ingin punya kekuasaan atau punya kuasa dari sisi ekonomi. Tentu secara sosial juga, uang juga ya. Tentu secara sosial kalau mau ditambahkan juga begitu ya. Di secara sosial mereka biasanya tokoh, elit, orang yang dihormati dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu harus menggunakan 3 pendekatan kuasa tadi. Secara politik, ekonomi, dan sosial begitu. Kalau bicara soal menghilangkan kekuasaan ekonominya, itu bisa tidak kita memasukkan sebagai hukuman pokok pemiskinan, Bung Oce? Iya betul, itu sebetulnya sudah digagas oleh banyak pihak ya, bagaimana hukuman terhadap koruptor tidak hanya penjara sekian tahun, ya, kemudian juga harus ditambah dengan hukuman terhadap harta kekayaan yang dikorupsi. Misalnya begini, kalau seandainya kita bisa menerapkan, penegak hukum bisa menerapkan undang-undang tidak pidana pencucian uang dengan efektif, dalam bayangan saya harta hasil korupsi itu kan dianggap harta hasil kejahatan ya, yang itu dianggap pencucian uang, sehingga bisa disita oleh negara. Kemudian bisa ada denda di situ, bisa hukumannya berlipat begitu. Nah kalau kemudian pencucian uang juga diterapkan, maka jangkauan penegak hukum, KPK, Kejaksaan itu bisa lebih jauh kepada harta-harta. Sekarang belum diterapkan, Bung Oce? Sebagian kasus saya kira sudah mulai diterapkan. Kita bisa lihat di beberapa kasus di mana KPK bisa menyita hampir 200 miliar, ya 300 miliar. Tetapi di banyak kasus, nah ini sayangnya, di banyak kasus skema seperti ini tidak diterapkan. Nah, kita dulu ingat kasus Anas Urbaningrum misalnya, itu kan juga banyak sekali yang disita oleh KPK. Gitu. Kalau soal akses politik, kita bisa tidak memasukkan hukuman pencabutan hak politik itu sebagai hukuman pokok, bukan lagi tambahan? Nah iya, itu saya sampaikan tadi, bahwa salah satu sumber kekuasaan tentu kekuasaan politik ya. Dan para koruptor, profil koruptor kita itu adalah kebanyakan politisi, orang yang punya kuasa di birokrasi, sehingga kalau hak politiknya itu dicabut, maka ini bagian dari membuat jera dia dari sisi sumber kekuasaannya tadi. Bisa tidak dimasukkan ke hukuman pokok itu, Bung Oce? Oh, saya kira harus mesti begitu, walaupun sekarang ada hambatan tentunya dari sisi hukum ya, karena itu adalah hukuman tambahan. Maka menurut saya perlu penegak hukum yang membuat dia menjadi standar dalam penuntutan. Jadi KPK dan Kejaksaan mestinya menggunakan selalu tuntutan pencabutan hak politik itu terhadap mereka yang terlibat. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum ya. Bung Oce Madril, terima kasih sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi. Bang Elman, kita sebetulnya sudah sering membahas ini. Ada banyak alternatif, ada banyak pilihan untuk menjerakkan koruptor. Tapi kan kelihatannya tidak dilaksanakan. Bagaimana, Bang? Ya kalau saya melihatnya
semua ini akibat lemahnya peradilan kita. Dari awal saya bisa melihat ya, tuntutannya aja udah ringan. Vonisnya lebih ringan lagi gitu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan di awal tadi itu, kita semua mulai dari presiden sampai yang terendah menyatakan korupsi itu kejahatan luar biasa. Kalau kejahatan luar biasa, maka pendekatannya juga harus luar biasa. Yang saya ingin mau katakan, contoh penanganan luar biasa itu harus kita lihat juga di dalam sistem peradilan. Saya mau berharap tuhnya siapapun koruptornya, berapapun nilainya, mau 10 rupiah, mau 10 triliun, mau 100 triliun, tetap harus dihukum minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Oke. Jadi standarnya itu ya 20 tahun. Ke atasnya bisa, ke bawahnya jangan gitu. Nah, tentu saya tidak berharap hukuman mati. Paling maksimal seumur hidup lah. Oke, kalau tadi yang dibicarakan dengan Bung Oce kan ada dua yang membuat koruptor ini bisa menjadi koruptor lagi setelah dia dibebaskan. Itu yang pertama adalah uangnya belum disita, yang kedua hak politik. Nah, ini yang mau saya lanjutkan lagi. Iya, Bang. Setelah dia dihukum maksimal itu minimal 20 tahun, maka hukuman tambahan, terserah tambahan atau pokok, tetapi tetap mengikat kan, disebut juga tambahan, katakanlah misalnya kan seluruh harta bendanya sita untuk negara, seluruhnya gitu ya. Seluruhnya. Bukan hanya hasil korupsinya. Jadi itu supaya orang juga takut. Jadi yang disita bukan hanya dugaan yang dia jarah, tapi seluruh harta kekayaannya disita. Jadi betul-betul kita tidak usah menggunakan memiskinkan, tetapi ketika semua disita untuk negara kan, otomatis kan keluarga kan akan kalang kabut kan. Nah, menurut saya gini, supaya juga keluarga ikut menderita gitu ya. Supaya keluarga juga dari awal mengingatkan bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya jangan sampai menyalahgunakan karena kemungkinan keluarga pun ikut menikmati. Ya ikut menikmati lah. Nah, berikutnya misalnya kan ya orang ini juga tidak boleh lagi ikut di dalam katakanlah mau pilkada, pileg, kontestasi politik, dan dia nggak boleh lagi di BUMN. Dan berusaha juga dia tidak akan boleh sepanjang hidupnya ikut tender proyek pemerintah. Nah, kalau sekarang ini coba bayangin ya, sudah koruptor, sudah di penjara, ikut pula pilkada, menang lagi. Bagaimana? Saya nggak tahu nih kok rakyat memilih orang ini. Ikut lagi pileg. Kita lihat nanti nih 2019 ini. Tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi. Ini orang-orang yang sudah pernah narapidana ini masih terpilih nggak? Kalau terpilih, hajablah negeri ini. Kalau bicara soal kejahatan luar biasa tadi Bang Elman katakan kan sebetulnya ada juga terorisme, ada juga narkoba, Bang, yang dimasukkan dalam kategori KLB, kejahatan luar biasa, dan kemudian korupsi. Saya hanya herannya begini, ketika terorisme dan narkoba, kita sudah melihat ada hukuman sangat keras, hukuman mati malah di situ. Tapi kalau untuk korupsi kelihatannya kok agak malu-malu mau begitu. Kenapa, Bang? Ya, karena yang lain juga mohon maaf, yang lain juga pingin juga korupsi. Jadi ginilah, saya mau katakan begini, begitu ya. Pilkada misalnya, katakanlah mau jadi bupati, dia menghabiskan misalnya 50M, 100M. Katakanlah begitu ya. Untuk kampanye. Untuk kampanye. Supaya terpilih. Katakanlah 50M. Berarti kalau 50M kan kira-kira berapa dia dapat selama 60 bulan? Mampu nggak menutupi biaya? Ya, tidak mampu kan? Tidak akan cukup. Artinya rugi kan? Tetapi kenapa orang mau mengeluarkan uang 50M, 100M, 200M? Hanya. Ya, mohon maaf. Kemungkinan besar. Saya tidak menuduh. Ada cara lain. Dugaan saya, dia sudah berpikir ya kita buang 100M, dapat lagi 1 triliun, 2 triliun kan begitu. Nah, orang-orang seperti ini harus dihentikan dengan